terhadap Pak Rudiana, bukan Ibu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Rudiana, bukan Ibu Rudiana. Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sipil yang memberikan laporan, kan? Sebagai warga sipil dia memberikan laporan, kemudian ditangani oleh Ibu Rudiana sebagai polisi. Itu peristiwanya. Kemudian bagaimana materi isi laporannya, kemudian bagaimana perkembangannya laporan sampai saat ini, dipersilahkan yang di samping kiri saya untuk menyampaikan jawaban. Ya, baik rekan-rekan sekalian, kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana sudah selesai dan ini laporannya di tanda terima laporannya ya sudah diterima. Jadi atas selesainya pelaporan ini kita harapkan pihak kepolisian ya dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan ya kan, terhadap laporan yang kami berikan beserta dengan semua bukti yang kami sampaikan. Dalam hal ini rekan-rekan seperti press conference tadi kami sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum dari terpidana Hadi ya yang melaporkan dari 6 terpidana yang lain ya. Hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana kan gitu kan atas perbuatan yang kami laporkan ya. Peristiwanya nanti mungkin penyidik yang akan sampaikan, kami sudah sampaikan semua, kami tidak masuk ke dalam apa yang kami laporkan. Dugaan apa aja? Dugaannya terhadap adalah memberikan keterangan tidak benar, palsu ya, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu dan lainnya. Jadi itu kira-kira begitu. Berarti ada pengakuan dari terpidana kalau ada yang diduga. Oh iya, ya mereka membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan. Mereka dianiaya, makanya memberikan kuasa oleh karena mereka ada di dalam lapas ya, mereka tidak bisa datang, maka kami sebagai kuasa hukum kami melakukan. Siapa aja sih Pak? Siapa aja Pak? Mungkin Bang Ruli bisa macam-macam ya yang dialami oleh dari mulai sejak bulan kemudian kepala sampai pecah kepalanya dan lain sebagainya. Ya itulah yang saya hadapi dengan masyarakat Indonesia. Tapi kita lihat nanti kita uji aja nanti oleh penyidik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan. Tadi juga ada yang bilang bahwa ini pidana ini sudah kencing segala kan, itu hal-hal yang sudah kesehatan ya bisa laporan dugaan. Kami minta penyidik atau Polri membedah ini semuanya. Nah masalah ini tentu rangkaian jangan bilang di sini kan Pak, pasalnya apa Pak? Pasalnya ada berapa aja? Dokter Alsido mungkin. Ya, Pak, jadi mungkin pertama-tama kami mengapresiasi ya, yang lebih baik bahwa laporan ini diterima. Ini menunjukkan eksistensi daripada Kapolri juga yang memang ingin supaya yang dahulu yang tidak dilakukan dengan dasar penyidikan saintifik dan investigation ini menjadi pintu pembuka juga. Jadi sekali lagi ini bukan urusannya dengan instansinya, tapi yang seperti tadi disampaikan oleh Kang Deddy ini terhadap personal. Karena memang inilah yang menjadi persoalan yang membuka permasalahan sampai dengan klien ini, para klien menjadi terpidana, ya, karena daripada Pak Rudiana ini laporannya di model P itu. Nah ini kami harapkan dengan adanya laporan ini diterima,
semoga nanti kebenaran ini bisa dapat diungkapkan. Pasalnya bang? Pasal berapa itu? Pasalnya yang kami laporkan ada 422 ya, pasal 351, pasal 333, 335, 242 ya, antaranya itu. Nanti kita biar penyidik lah ya apa namanya yang menentukan ya. Masing-masing Harapannya Pak, ini kan Pak. kasus kan Pak, terkait masing-masing dengan sendiri. laporan Pak Rudiana ini kan saling berkaitan juga dengan dua laporan sebelumnya, Pak RT Pasren dengan Pak AL dan DD. Nah, harapannya ini apakah penyelidikannya digabung saja atau seperti apa Pak? Gini, karena peristiwanya kan tentu berbeda, yang dituduhkan dan dilaporkan berbeda. Kalau digabung pasti nggak seperti, karena yang kita laporkan ini pasalnya pun berbeda, tindakannya pun berbeda. Kenapa kami laporkan? Kami berharap para penyidik, kami percaya seperti yang diharapkan dari Pak Kapolri, kepolisian, Kabar Reskrim, dan teman-teman kepolisian Indonesia ini kesempatan buat kita untuk merekonstruksi ulang, menjadi pembandingan gitu kan, karena menjawab keraguan masyarakat terhadap hasil putusan yang sudah inkrah tahun 2016 yang lalu. Ya kan? Kalau terus kita berpatokan kita melakukan itu berdasarkan yang sudah inkrah itu, ya tentu nggak akan selesai-selesai. Itu sebabnya kami coba membuat LP ini ya kan terhadap tiga LP kita sudah lakukan, Pasren, kemudian Taufik, Aib dengan Dede, sekarang dengan Pak Rudiana ya. Kita harapkan ini pintu masuk, coba diselidiki betul nggak peristiwa itu kan gitu kan. Nah, dengan versi yang sekarang berdasarkan fakta-fakta baru yang terungkap kan gitu kan. Nanti kita akan sandingkan kan gitu kan. Apakah peristiwa itu benar masih seperti rangkaian peristiwa tahun 2016 yang diputuskan sampai Mahkamah Agung atau ada fakta baru gitu kan. Itu harapan kami. Sehingga harapan kami ada sekali lagi, tolong kepada para penyidik ya, kepada Kabar Reskrim, Kapolri, ya, tanganilah ini sesuai dengan prosedur, tanganilah ini sesuai dengan harapan masyarakat, mencari keadilan, bukan untuk yang salah dibenarkan atau yang benar disalahkan. Kami juga nggak melakukan itu. Kalau memang peristiwanya begitu, tolong hadirkan kepada kami itu yang kami laporkan itu, ya kan? Sehingga kalau memang para terpidana klien kami ini bersalah, nggak apa-apa. Tapi sampai saat ini kami meyakini bukan mereka pelaku, kan gitu kan? Bukan mereka pelaku dalam peristiwa tahun 2016 yang lalu dalam kasus ini. Demikian. Bukti yang kita bawa banyak ya, ada surat kuasa pertama yang seperti yang kedua adalah BAP, kan gitu kan? Ada keputusan pengadilan nomor 3 dan nomor 4 dihasilkan, kemudian ada digital ya, ada potongan-potongan video, kemudian ada pernyataan dari para terpidana dan juga yang lain, saksi yang lain.